Doctor Strange memiliki The Eye of Agamotto, di mana dia bisa memutar waktu. Sayangnya, kita hidup di dunia, bukan di Marvel Cinematic Universe. Hello everyone, welcome to my channel. Jadi di video kali ini, aku akan membagikan 7 tips time management versi aku. Let's check this out. Oke, tips yang pertama adalah due date. Aku keingat dengan salah satu video TED, ini terkenal banget ya. Mungkin kalian juga pernah nonton. Judulnya itu adalah The Master of Procrastination. Salah satu poin yang paling penting yang aku ingat adalah kalau misalkan sesuatu hal, khususnya kerjaan ataupun tugas, kalau misalkan ada due date, itu pasti akan selesai. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kalau sesuatu itu tidak ada due date-nya. Kita tidak harus menyelesaikannya dan kita tidak dituntut untuk menyelesaikannya. Kapan kita harus menyelesaikannya? Nah, aku sebenarnya relate banget ya sama ide ini. Ada dua hal sih contohnya. Yang pertama, aku itu orangnya agak kesulitan ya kalau misalkan kontak orang. Karena aku harus susun kalimatnya yang rapi, yang sopan, supaya orang yang menerima pesan itu juga nyaman terimanya ya, dan juga welcome. Tentunya untuk nyusun pesan yang begitu kan harus dipikir ya. Nah itu sih kadang aku balas pesan orang lain, baik itu di WhatsApp ataupun di Instagram, itu cukup lama. Kadang aku tunda-tunda sih, karena aku tahu waktu aku buka, aku harus berpikir menyusun kalimat yang baik. Contoh yang kedua, untuk membuat video YouTube. Waktu awal-awal sih aku targetnya untuk membuat 2 video ya dalam 1 minggu. Tapi aku menyerah, aku coba realistis, aku buat aja target 1 video 1 minggu. Nah ini mau nggak mau memaksa aku ya dalam 1 minggu tuh harus buat video. Sesibuk apapun harus buat video. Karena ada due date, 1 minggu at least harus 1 video. Nah untuk mengatur due date ini biasanya aku menggunakan Notion. Contoh Notion-nya aku akan perlihatkan setelah ini. Oke, jadi itu tips pertama, kita ke tips yang kedua. Oke, tips yang kedua adalah one step at a time. Jadi sebenarnya ini frasa yang cukup terkenal ya. Akhir-akhir ini aku sangat terbantu dengan frasa ini. Di balik frasa ini terkandung 3 value, yaitu fokus, praktis, dan operasional. Artinya, kalau kita mau menyelesaikan suatu hal yang besar, kita harus bagi itu dalam langkah-langkah yang kecil. Sehingga itu akan membantu kita fokus ya, yang mana dulu yang harus diselesaikan. Praktis itu maksudnya, hal itu juga gampang ya untuk dilakukan. Kalau misalkan hal itu terlalu susah, kita itu kadang cenderung akan menunda-nunda dan bahkan tidak melakukannya. Operasional itu maksudnya adalah, apakah hal tersebut benar-benar bisa dilakukan? Contohnya nih, kalau misalkan kita mau dekorasi kamar ya. Nah, akhir-akhir ini aku dan istri itu berdiskusi ya, gimana caranya mau dekorasi kamar ini supaya lebih bagus. Nah, dekorasi kamar itu kan suatu hal yang besar. Kita bisa bagi menjadi beberapa hal. Misalkan memperbaiki jendela, mempercantik pintu, mengecat dinding, menambahkan gantungan tas, menambahkan gantungan pakaian, dan lain-lain. Kalau misalkan hal yang besar ini tidak kita bagi ke dalam hal-hal yang kecil, itu akan membuat kita pusing sendiri dan akhirnya malah tidak selesai. Jadi, one step at a time. Itu prinsip yang kedua, kita ke prinsip yang ketiga. Oke, tips yang ketiga adalah scheduling. Sebenarnya ada quote ya, if we fail to plan, then we plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, itu artinya kita sedang merencanakan untuk gagal. Nah, kalau bagi aku pribadi, biasanya perencanaan itu aku bagi jadi 2 ya, weekly plan sama daily planner. Untuk weekly plan, itu biasanya aku merencanakan 1 minggu sebelumnya. Aku melihat 1 minggu ke depan kira-kira kesibukanku itu bagaimana. Hal-hal penting apa saja yang akan aku lakukan 1 minggu ke depan. Di mana aku bisa banyak bekerja, di mana aku bisa banyak beristirahat. Kalau misalkan nggak direncanakan, bisa aja seminggu itu bakal nonton Disney Plus Hotstar setiap harinya. Untuk daily plan, biasanya aku merencanakannya 1 hari sebelum. Nah, tadi kan sudah direncanakan tuh weekly plan. Sekarang kita bagi ya ke hal-hal kecil, yaitu daily plan. Daily plan ini sangat penting supaya setiap harinya itu benar-benar kita manfaatkan dengan efektif dan efisien. Agar apa yang kita rencanakan seminggu sebelumnya tadi, itu bisa tercapai. Jangan salah loh, kalau misalkan kita procrastinate 10 menit, itu bisanya jadi sejam. Makanya sangat penting sih untuk punya daily planner ini. Tidak hanya untuk produktif bekerja atau belajar, kita juga bisa rencanakan bahkan untuk beristirahat. Ini juga penting sih menurut aku. Oke, itu tips yang ketiga, scheduling. Kita ke tips yang keempat. Oke, tips yang keempat adalah don't be a perfectionist. Akhir-akhir ini aku ada belajar tentang imposter syndrome. Itu adalah keadaan di mana kita merasa diri tidak mampu
untuk melakukan sesuatu, padahal sebenarnya kita itu mampu. Nah, akibatnya, karena perasaan itu, kita malah jadinya tidak melakukan apapun atau tidak menyelesaikan kerjaan tersebut. Jadi aku ada pengalaman sih, aku itu diberikan suatu tugas. Dan itu pertama kali aku dapat tugas tersebut. Nah, awalnya sih aku bingung ya, ini gimana cara nyelesainnya? Aku nggak ada pengalaman, jadi aku kerjanya berjam-jam sih. Sampai pada satu titik aku menyerah. Aku melepaskan perfeksionisku, akhirnya aku kirimkan aja tugasnya kepada orang tersebut. Yang aku nggak nyangka adalah ternyata pekerjaan aku itu diterima, dan dia malah suka dengan hasil pekerjaan aku. Nah, intinya kadang sesuatu itu susah hanya di pikiran kita, karena kita mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pekerjaan kita atau hasil karya kita. Nah, jadi saran aku, kalau misalkan kita ada suatu pekerjaan, suatu tugas, atau mau belajar sesuatu, kita plan. Kira-kira kamu mau melakukan kegiatan tersebut itu berapa lama? Nah, biasanya aku tracking waktunya itu menggunakan Forest. Sebelum aku melakukan tugas tersebut, aku sudah ada rencana nih, aku mau melakukannya berapa lama. Misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan 30 menit. Kalaupun misalkan lewat, biasanya aku kasih extra time sih, cuman nggak lama. Karena kan ada beberapa hal juga ya dalam hidup kita yang kita itu harus kelola, atur, sehingga lebih maksimal. Jadi itu tips yang keempat, don't be a perfectionist. Kita ke tips yang kelima. Oke, jadi tips yang kelima itu adalah grouping. Nah, grouping ini sinonimnya adalah batching. Itu adalah melakukan pekerjaan yang sama atau sejenis itu dalam satu waktu. Misalkan nih, aku ada ilustrasi. Misalkan kalau kita mau cuci piring. Misalkan ada 5 piring kotor. Kalau misalkan kita mencucinya 1, terus istirahat. 1 lagi istirahat, 1 lagi istirahat, sampai selesai 5 piring. Dibandingkan dengan satu waktu langsung 5 piring. Kira-kira bakal lebih cepat yang mana? Pasti yang 5 dong. Selain lebih cepat ngerjainnya, kita juga bisa hemat air ya. Nah, jadi ini bisa diaplikasikan kalau misalkan kita itu membuka email. Pernah nggak sih kalian itu meluangkan waktu untuk membuka email? Sering banget ya. Padahal yang masuk emailnya nggak banyak juga tuh. Ya, let's say aja kita membuka email atau membuka medsos ya. Kita planning sih awal cuma 5 menit. Tapi khususnya medsos nih ya, malah bisa 30 menit atau sejam. Nah, jadi biasanya aku itu grouping ya. Misalkan untuk cek email itu 2 kali sehari, pagi sama malam. Dan juga buka medsos itu 3 kali sehari, pagi, siang, sama malam. Atau juga 4 kali sih bisa sih ya, pagi, siang, sore, dan malam. Nah, jadi itu ya contoh-contoh yang bisa di grouping. Hal lain juga yang bisa di grouping itu adalah bersih-bersih dan juga melakukan weekly planning dan daily planning. Pusing nggak sih kalau kalian misalkan merencanakan hari kalian atau minggu kalian itu setiap hari? Karena hidup itu bukan hanya tentang perencanaan, tetapi juga eksekusi. Itu tips kelima, grouping. Kita ke tips yang selanjutnya. Oke, tips yang selanjutnya adalah double speed. Double speed ini maksudnya, kalau misalkan kita menonton video, khususnya di YouTube, itu double speed ya. Biasanya kan kita nonton dengan normal speed ya. Misalkan videonya 5 menit tuh, kita tonton ya 5 menit. Kalau misalkan double speed, videonya 5 menit, kalian bisa tonton hanya dengan 2,5 menit. Kelihatannya sih kecil sih dan nggak berdampak. Tapi kalau misalkan kalian tuh sedang belajar sesuatu, misalkan sekarang aku sedang belajar coding ya, itu ada sekitar 56 jam video. Dan biasanya kalau kita belajar itu nggak nonton satu video lalu langsung selesai. Kita harus puter ulang-ulang terus sampai ngerti. Anggap aja 50 jam, itu dikali 2, itu 100 jam. Kalian bayangin dengan double speed, kalian bisa menghemat waktu tersebut ya, dari 100 jam jadi 50 jam. Dan ini adalah waktu yang sangat-sangat besar untuk bisa dihemat. Jadi itu ya, untuk double speed ini bisa dilakukan di 2 hal ya. Pertama itu di YouTube atau juga di courses. Tapi itu balik lagi sih, kalian enaknya gimana. Kalau misalkan kalian memilih untuk menikmati itu secara normal atau perlahan, that's okay sih. Cuman kalau misalkan kalian punya target atau kebutuhan belajar sesuatu, kalian bisa pertimbangkan sih untuk menggunakan double speed ini. Oke, itu tips yang keenam. Kita ke tips yang terakhir. Oke, tips yang terakhir itu adalah rest and be grateful. Pernah nggak sih kalian itu bertanya, kenapa sih kalau sekolah dan juga PNS itu hari Minggu libur? Jadi sebenarnya hari Minggu itu diciptakan supaya kita itu bisa beristirahat. Kalau misalkan kita itu dari Senin sampai Minggu, 7 hari full kerja, itu artinya posisi kita sebagai manusia itu di bawah kerja. Atau kita bisa disebut sebagai budak kerja. Padahal kita itu manusia, posisi kita tuh di atas kerja. Kita yang bisa mengatur kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja. Jadi di hari istirahat itu, kita bisa menikmati hal-hal yang kita suka, bisa berelasi dengan keluarga, dan juga sesederhana beristirahat.
Nah, ini tentunya pasti akan berdampak kepada kesehatan mental kita. Jika kita merasa kita sudah cukup produktif sepanjang minggu, dan juga kita mempunyai waktu istirahat yang cukup, tentu itu akan membuat kita lebih sehat secara mental. Dan tentunya hal ini juga akan berdampak bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Oke, jadi itulah 7 tips time management versi aku. Oke, kita sudah berada di akhir video. Di akhir video ini aku ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, uang itu bisa dicari, tetapi waktu tidak bisa kembali. Yang kedua, semua kita diberi waktu yang sama. Yang terakhir, work and enjoy hard. So this is from me. If you love this video, please like, share, and subscribe. And see you on the next video. Bye-bye.